Bab 66. Air mata seorang istri. Kini jantung Mila berdetak begitu kencang saat wajah Raffin begitu dekat dengannya. Hembusan nafas Raffin pun terasa begitu halus. Meniup wajahnya sejenak, Mila pun merasa terpesona akan hal itu. Namun detik berikutnya ia mendorong tubuh Raffin sekuat tenaga hingga terjatuh ke lantai dengan sempurna. Karena saat ini Mila merasa belum siap untuk memulai hubungan lebih dalam walaupun Raffin sudah sah menjadi suaminya. Semua orang pasti sudah menunggu kita di luar, aku akan mengganti gaun ini terlebih dahulu, ucap Mila yang langsung mengangkat gaunnya dan berlalu pergi meninggalkan Raffin yang masih duduk di lantai karena ulahnya. Dia sangat menggemaskan sekali saat dia bersikap malu-malu seperti itu. Raffin menarik kedua sudut bibirnya saat melihat tingkah lucu Mila istrinya. Sedangkan Mila langsung berlari masuk ke kamarnya, kini ia melihat pantulannya di cermin, Mila menghela nafasnya perlahan. Kenapa aku sangat ragu untuk memulai hubungan ini? Aku masih merasa sangat takut dan trauma karena hal ini. Apa sebaiknya aku harus segera mencari dokter kandungan terbaik terlebih dahulu sebelum semuanya terlambat? Tanya Mila pada dirinya sendiri sambil mengelus perutnya yang masih datar. Setelah berperang dalam hatinya dan memutuskan sesuatu untuk masa depannya, Mila pun mulai bersiap, karena sejak tadi suara Raffin terus terdengar di telinganya. Lala, cepatlah, semua orang sedang menunggumu di bawah, ucap Raffin sambil mengetuk pintu kamar istrinya. Kenapa dia harus mengunci pintunya? Kami sudah menikah tapi dia masih bersikap malu seperti ini. Ceklek. Pintu pun terbuka, Mila keluar dari kamarnya memakai gaun yang sudah disiapkan Raffin untuknya. Gaun mewah dan terlihat elegan membuat Mila semakin terlihat cantik dan mempesona di mata Raffin. Maaf sedikit lama. Ayo, ajak Mila saat ia keluar dari kamarnya. Namun Raffin hanya diam dan menatapnya dengan tatapan aneh. Tuan, Mila melambaikan tangannya di hadapan Raffin dan menyadarkannya dari lamunan panjangnya. Apa? Kau memanggilku apa barusan? Tanya Raffin sambil merangkul pinggang istrinya dengan sangat erat membuat posisi mereka sangat dekat dan intim saat ini. Tuan, jawab Mila dengan gugupnya. Sekali lagi. Tuan, ulangi, Tuan. Dengan cepat Raffin langsung menyambar bibir mungil istrinya, ia merasa sangat gemas dan kesal saat lalanya terus memanggilnya dengan sebutan Tuan. Mila memukul dada bidang Raffin saat ia kehabisan oksigen. Hah? Hah? Apa kau ingin membunuhku? Mila menghirup udara sebanyak mungkin. Kenapa kau tidak bernafas? Ini hukuman untukmu karena menyebut suamimu dengan sebutan Tuan. Dengar, aku ini suamimu, jadi jangan menganggapku seperti orang lain. Maaf, Raffin terkekeh geli saat melihat bibir mungil istrinya sedikit bengkak karena ulahnya. Raffin mengusap perlahan dan mengecupnya dengan lembut. Sedangkan Mila yang mendapat perlakuan sepertiku itu merasa lemah. Ia seperti terkena sengatan listrik ribuan volt ampere. Hihaememem. Suara deheman seseorang mengganggu momen romantis mereka berdua di sana. Dengan cepat Mila menjauhkan dirinya dari Raffin saat melihat Juna dan Kenzo berada di sana. Maaf saya mengganggu momen Anda Tuan, karena sejak tadi Tuan kecil memaksa untuk menjemput Nona Mila, ucap Juna menjelaskan saat melihat Tuan muda menatapnya dengan tatapan mematikan. Nyonya muda, panggil dia dengan benar karena saat ini dia adalah istriku, sahut Raffin penuh penekanan. Ia merasa sangat kesal karena momen romantisnya diganggu begitu saja. Momi, kau sangat cantik, seperti Cinderella, ucap Kenzo dengan polosnya. Ia berjalan menghampiri Mila yang masih berdiri mematung di tempatnya. Terima kasih sayang, Mila tersenyum penuh ketulusan pada putra sambungnya. Momi, mari aku akan membawamu keluar. Kenzo mengulurkan tangannya dan sedikit menekuk lututnya bak pria dewasa. Mila hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya melihat tingkah menggemaskan Kenzo.
Sedangkan Rafin dan Juna nampak tercengang saat melihat pria kecil yang ada di hadapan mereka bertingkah so romantis pada Mila. "Apa dia putraku? Sepertinya dia saingan terbesar Anda Tuan," sahut Juna dengan penuh kejujuran. Setelah mendengar jawaban dari asisten pribadinya, Rafin langsung menatap ke arah Juna dengan tatapan tajam. "Saya hanya mengatakan sedikit faktanya saja Tuan," jawab Juna sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Karena terlalu asyik berdebat, mereka berdua tak menyadari bahwa Mila dan Kenzo sudah pergi keluar meninggalkan ruangan tersebut. Kini semua mata tertuju pada Mila dan Kenzo yang sedang berjalan menuruni tangga. Bisik-bisik pun mulai terdengar sampai ke telinga Mila. Banyak orang terkagum saat melihat kecantikan Mila, begitu juga dengan adiknya. "Wow, Kak Mila sangat terlihat cantik dan keren, dia seperti seorang ratu dari kerajaan dongeng," ucap Mia dengan tatapan penuh kekaguman. Kini Mia pun berniat untuk menghampiri kakaknya, namun langkahnya terhenti saat ia mengingat tangannya masih terikat borgol bersama dengan tangan Erik. "Ada apa? Kenapa kau kembali?" tanya Erik tanpa ekspresi. "Kau itu bodoh atau pura-pura bodoh? Lihat tangan kita masih terborgol," kesal Mia yang menunjukkan tangannya di hadapan Erik. "Itu bukan salahku, tapi salahmu sendiri. Aku sudah memperingatkanmu dengan hal itu tapi kau tidak mau mendengarnya. Itu semua karena kau yang sangat menyebalkan, aku merasa sangat sial setelah bertemu denganmu," ucap Mia mengeluarkan kekesalannya pada Erik. "Jangan terus menyalahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri," ucap Erik menekan setiap kata-katanya dan menatap Mia dengan tatapan tajam. "Kau sangat menyebalkan," geram Mia pada pria yang ada di sampingnya saat ini. Sedangkan Erik langsung mengirimkan pesan pada anak buahnya untuk segera mendapatkan kunci borgolnya yang hilang. "Karena inilah aku tidak suka pada kaum wanita dan tak ingin memiliki hubungan apapun dengan mereka. Para wanita hanya akan menyalahkan kaum pria dan merasa dirinya paling benar, dan karena hal itulah aku lebih suka sendiri dengan hidupku yang bebas untuk melakukan apapun," gumam Erik lirih. Berbeda dengan Mia yang mencoba membuka borgolnya sendiri agar ia bisa segera menghampiri kakaknya dan memeluknya untuk mengucapkan selamat. "Ini semua karena pria tidak waras itu, aku terjebak di sini dan tak bisa melakukan apapun. Kak, tolong adikmu ini," rengek Mia lirih menatap sang kakak dari kejauhan. Bersamaan dengan Mia yang sedang menatap sang kakak, Mila pun menatap adiknya penuh tanya. Kenapa Mia hanya diam dan berdiri di sana? Ada apa dengannya? Dia tidak seperti biasanya. Mila berjalan akan menghampiri adiknya, namun langkahnya terhenti saat para tamu datang menyapanya dan memberikan selamat padanya. Setelah berbasa-basi dengan para tamu undangan, Mila pun berpikir untuk mendekati adiknya. Namun saat Mila akan berjalan menghampirinya, kini adiknya sudah tak ada lagi di tempatnya. "Pergi kemana Mia? Tadi aku melihatnya di sana." Mila langsung memindai seluruh ruangan itu, dan kini tatapannya terhenti saat melihat seorang yang begitu familiar memasuki pintu utama dan berjalan di atas karpet merah menghampiri dirinya. Bab 67. Mila menarik sudut bibirnya saat melihat pria parubaya yang bertubuh tegap, dan masih terlihat tampan dengan sedikit kerutan di keningnya, kini sedang berjalan di atas karpet merah tersenyum dan mulai menghampirinya. Rasa bahagia bercampur haru pun kini Mila rasakan dalam hatinya. "Ayah," gumam Mila lirih menatap pria berjalan sangat lambat menurutnya. Dengan cepat Mila pun bersiap untuk menyambut kedatangan pria parubaya itu dan bergegas akan menghampirinya. Karena Mila sudah tak sabar lagi untuk memeluk ayahnya yang selama ini menghilang entah kemana. "Ayah, akhirnya aku menemukan ayah." Dengan senang hati Mila pun kini berjalan menghampiri sang ayah. Namun langkahnya terhenti saat melihat gadis kecil, yang usianya hampir sama dengan Mia dan seorang wanita parubaya kini berjalan menggandeng tangan sang ayah. "Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah mengenalinya. Walau banyak perubahan, tapi aku yakin dia adalah ayahku,"
Begitu juga dengan hatiku. Mila meremas gaunnya saat melihat pria yang dianggap sebagai ayahnya, melewati dirinya begitu saja. Mereka seperti dua orang asing yang tidak saling mengenal satu sama lain. Mila merasa sangat sedih dan terluka saat melihat itu semua di depan matanya sendiri. Apakah selama ini ayah pergi tanpa kabar karena sudah mengkhianati ibu? Kini air mata Mila pun kini lolos begitu saja membasahi pipi mulusnya. Dari tempat yang tidak terlalu jauh, Rafin melihat kesedihan istrinya. Sama seperti Mila, ia juga bisa merasakan apa yang sedang Mila rasakan saat ini. "Juna, kenapa kau mengundang pria itu juga?" tanya Rafin dengan menahan segala emosi yang ada di dalam hatinya. Ia merasa sangat tidak terima melihat istrinya menangis sedih di hari bahagianya. "Maaf Tuan, tapi bukan saya yang mengundang Tuan Bisma dan keluarganya. Mungkin mereka semua diundang langsung oleh Nyonya Besar," sahut Juna yang tak mau disalahkan. "Selidiki semua tentang masa lalu pria itu dan segera bawa padaku. Ingat jangan sampai ada yang terlewatkan." "Baik Tuan." Juna pun langsung berjalan pergi meninggalkan Rafin setelah mendapatkan perintah darinya. Sedangkan Rafin langsung berjalan menghampiri istrinya dengan raut wajah yang dibuat setenang mungkin. "Sayang, ada apa?" tanya Rafin yang pura-pura tidak mengetahui apapun. Tidak ada apapun. Oh iya, di mana Kenzo?" Mila langsung mengubah ekspresinya di hadapan Rafin. Ia tak ingin menghancurkan momen pernikahannya dan membuat suami barunya bersedih. Rafin menghela nafasnya dan menatap wajah istrinya yang pura-pura terlihat baik-baik saja di hadapannya. Kenapa dia menyembunyikan semua kesedihannya sendiri? Tanya Rafin pada dirinya sendiri. "Ada apa?" tanya Mila saat melihat suaminya hanya diam saja dan menatapnya dengan tatapan aneh. Rafin tak langsung menjawab pertanyaan istrinya, ia hanya menggenggam erat tangan Mila dan membawanya ke dalam pelukannya. "Kak, tolong jangan seperti ini. Aku sangat malu menjadi bahan tontonan para tamu," bisik Mila di samping telinga Rafin. "Kenapa harus malu? Kita sudah menikah," jawab Rafin dengan entengnya. "Kenapa kau sama sekali tidak mengerti?" "Aku mengerti apapun yang ada di pikiranmu saat ini," sahut Rafin dengan nada tegasnya. "Apa?" tanya Mila dengan nada gugupnya saat melihat Rafin kini menatapnya dengan tatapan menyelidik. "Lala, kau itu istriku, kenapa kau bersikap gugup seperti itu? Kau terkesan seperti sedang menyembunyikan suatu hal yang besar dariku." Ucapan Rafin bagaikan anak panah yang menancap tepat sasaran. "Dek, tidak. Aku tidak menyembunyikan apapun," jawab Mila terbata-bata, namun pandangannya kini tertuju pada pria parubaya yang sedang asyik mengobrol dengan Nyonya Renata. "Kenapa? Apakah ada sesuatu yang mengganjal di pikiranmu?" tanya Rafin yang langsung dibalas dengan anggukan kepala oleh istrinya. "Coba ceritakan apa yang sedang kau pikirkan saat ini." Ayah, kenapa, apa kau melihat ayahmu?" Dia ada di sana," tunjuk Mila pada pria yang masih mengobrol dengan Nyonya Renata. "Kau pasti salah sayang, dia adalah Tuan Bisma dan Nyonya Tita dan putri ketiganya bernama Cecilia. Dia tidak mungkin ayahmu," ucap Rafin menenangkan istrinya. "Bisma? Tapi ayahku juga bernama Bisma. Benarkah?" Rafin merasa terkejut dengan penuturan istrinya. "Apa yang aku pikirkan adalah benar adanya. Apakah Tuan Bisma sudah mengkhianati dua wanita sekaligus? Tapi yang pernah aku dengar, Nyonya Tita juga pernah menikah dan memiliki seorang putra, tapi sampai saat ini tidak ada siapapun yang mengetahui identitas putranya." Rafin terhanyut dalam lamunannya sendiri. "Kak, kenapa kau diam saja? Maaf jika aku membuatmu memikirkan hal yang mengganggu pikiranmu," ucap Mila yang langsung menyadarkan Rafin dari lamunannya. "Jangan pernah berpikir hal seperti itu sayang, aku akan segera mencari tahu siapa pria itu."
Jangan. Itu tidak perlu. Sahut Mila dengan cepat. Kenapa? Dia sudah bahagia, jadi biarkan saja begitu. Ucap Mila dengan pasrah. Tidak bisa. Itu tidak boleh dibiarkan. Apakah kau akan menyembunyikan hal ini dari adikmu? Dia juga berhak mengetahui keberadaan ayahnya. Tapi, sudah jangan dipikirkan, lebih baik kita mendekati mereka, ajak Rafin yang langsung memegangi tangan istrinya. Tidak, aku di sini saja, tolak Mila dengan cepat. Hatinya masih merasa begitu sakit saat mendapati kebenaran tentang ayah kandungnya kini sedang tertawa bahagia bersama dengan keluarga lainnya. Aku tidak menyangka ayah akan mengkhianati ibu sedalam ini. Ia tega meninggalkan ibu demi wanita lain. Andaikan saja ibu masih ada di dunia ini, ibu pasti akan merasa sangat sedih dan kecewa melihat ayah bersanding dengan wanita lain. Sama seperti aku yang juga sangat kecewa pada ayah, yang aku tahu ayah adalah pria baik dan bijaksana, tapi apa yang kulihat saat ini tidak sama seperti yang aku nilai selama ini. Ayah tega membohongi aku dan meninggalkan kami begitu saja. Ayah juga tidak memikirkan perasaan Mia saat itu. Gadis kecil berumur 1 tahun yang selalu menangis sepanjang hari mencari keberadaan sang ayah. Batin Mila. Momi, Kenzo menarik gaun Mila untuk menyadarkan Mila. Begitu juga dengan Rafin yang sejak tadi berbicara dengan istrinya namun tak ada jawaban apapun dari Mila. Iya. Apa? Maaf aku. Jangan pernah memikirkan hal yang tidak penting. Ucap Rafin memperingatkan istrinya. Iya, maaf. Kau tidak salah, jadi berhentilah untuk meminta maaf. Mila tersenyum menatap ke arah sang suami yang begitu peduli dengan dirinya, begitu juga dengan anak sambungnya yang kini berada dalam gendongan sang Dedi. Terima kasih, aku sangat beruntung memiliki kalian berdua. Ucap Mila dengan suara tercekat menahan tangisnya dan langsung memeluk Rafin dan Kenzo secara bersamaan. Mommy, Dedilah yang harus berterima kasih padamu karena sudah mau menjadi istrinya. Sahut Kenzo dengan polosnya, membuat Mila dan Rafin pun tertawa kecil saat mendengar celotehan bocah menggemaskan itu. Namun aktivitas mereka terhenti saat mendengar suara seseorang yang kini berada tepat di belakang Mila. Bab 68. Selamat untuk pernikahan Anda Tuan Muda Adiaksa, ucap Tuan Bisma penuh ketulusan, membuat Mila langsung terdiam saat mendengar suara ayahnya. Dia memang ayah, aku tidak salah. Suara itu sering aku dengar saat ayah memanggilku dulu. Mila pun berbalik melihat ke arah pria parubaya yang sedang tersenyum penuh ketulusan. Ayah, jangan pernah tersenyum padaku, karena aku akan sangat kecewa dan terluka saat melihat senyuman palsumu itu. Aku benar-benar sangat kecewa padamu ayah, karena kau ibu jadi sering sakit-sakitan dan pada akhirnya dia pergi meninggalkanku dan Mia. Batin Mila menjerit memendam semua amarahnya. Dan kini Mila memandang sinis, saat pandangannya tertuju ke arah tangan wanita yang terus menempel seperti lintah pada ayahnya. Nyonya Adiaksa, selamat juga untukmu, ucap Tuan Bisma menyadarkan Mila dari lamunannya. Terima kasih. Anda tidak perlu terlalu formal Tuan, nama saya Mila Agatha Davis, Anda bisa memanggil saya Lala, karena itu adalah nama panggilan kesayangan dari mendiang ayah saya dulu. Ucap Mila menekankan setiap kata-katanya, ia ingin melihat bagaimana reaksi wajah sang ayah saat ini. Wah, nama marga Nyonya sama dengan marga kami, iya kan Ma, sahut Cecilia dengan hebohnya. Iya, siapa nama ayahmu? Nyonya Tita pun mulai penasaran dengan istri baru Rafindra Adiaksa. Pasalnya dia juga pernah menjodohkan putri tertuanya, namun sayangnya Rafin menolak niatnya begitu saja. Ah, mungkin ini hanya kebetulan saja, jawab Mila yang langsung melihat reaksi pria, yang masih setia berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi apapun, membuat Mila sedikit kecewa karenanya. Mila menghela nafasnya perlahan, ia sudah sangat merasa muak dan lelah dengan sandiwara ini. Kini ia menatap ke arah Rafin dan Rafin pun mengerti apa yang dipikirkan oleh istrinya. Hihaememem.
Sayang sudah terlalu lama kau berdiri, sekarang ayo ikut denganku untuk beristirahat. Tuan dan Nyonya Davis, silahkan kalian nikmati pestanya. Ucap Raffin yang segera membawa istrinya pergi dari tempat itu bersama dengan putranya yang tertidur dalam gendongannya. Namun langkahnya terhenti saat Nyonya Tita menanyakan siapa nama ayah Mila. Tunggu Nyonya Adiaksa, siapa nama ayahmu? Mungkin saja kami mengenalnya atau mungkin keluarga Davis yang lain mengenalnya, tanya Nyonya Tita dengan sangat antusias, karena ini akan sangat menguntungkan baginya jika Mila adalah salah satu keturunan dari keluarganya, pikir Nyonya Tita. Ayahku sudah lama meninggal, bukankah tidak baik menyebut nama orang yang sudah tidak ada di dunia ini Nyonya? Sahut Mila dengan nada sinisnya. Anda benar sekali Nyonya, tapi... Ucap Nyonya Tita terhenti saat Tuan Bisma menariknya dengan sangat keras. Kini Mila pun tersenyum puas saat melihat ekspresi wajah ayahnya yang terlihat memerah menahan amarahnya. Kau itu kenapa ini sangat memalukan sekali, Nyonya Tita langsung menarik kembali tangannya dengan bibir mengerucut. Diam dan ayo kita pulang sekarang juga. Tidak mau, aku masih ingin menikmati acara ini, Nyonya Tita pun dengan cepat menolak ajakan suaminya. Ma, pas sebaiknya kita pulang saja. Ini pesta Tuan Adiaksa, jika kalian membuat keributan di sini, kita pasti akan diusir secara tidak hormat dan itu akan sangat memalukan sekali. Ucap Cecilia menengahi perdebatan kedua orang tuanya. Sedangkan Mila tersenyum sinis saat melihat dua orang dewasa yang bersikap kekanakan. Mila pun pergi begitu saja bersama dengan Raffin dan Kenzo. Karena ia sudah muak melihat drama yang ada di sana. Kini Mila dan Raffin berada di kamar Kenzo. Setelah menidurkan putranya, Raffin mulai menghampiri Mila yang sedang duduk di sofa dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Raffin mengepalkan tangannya saat melihat tubuh istrinya bergetar, tanda ia sedang menangis. Lala, mengapa kau menangis? Hanya karena pria seperti Bisma itu, ucap Raffin dengan menahan semua kekesalan yang ada di dalam hatinya. Hiks. Aku hanya kecewa saja pada ayah, kenapa dia tega mengkhianati ibu dan membohongi kami. Sahut Mila dengan suara seraknya. Jangan dipikirkan lagi, biarkan dia menanggung karmanya sendiri. Terima kasih Kak. Mila langsung memeluk tubuh suaminya dan menumpahkan semua rasa sedih yang ada di dalam hatinya. Berbeda dengan Mila yang tengah bersedih karena mengetahui keberadaan ayahnya dengan keluarga lainnya. Kini Mia tengah kesal pada pria yang berada di sampingnya. Erik tiba-tiba membawanya pergi dari acara pesta pernikahan kakaknya secara paksa. Bahkan Erik menggendongnya di hadapan semua orang membuat Mia merasa sangat malu menjadi bahan tontonan para tamu, dan menjadi bahan candaan para pengawal lainnya. Kau sangat menyebalkan, tidak waras dan tidak punya etika. Kau menggendong seorang gadis baik-baik sepertiku di hadapan orang banyak, bagaimana jika kakak melihatnya tadi? Bisa-bisa tanganmu itu dipotong olehnya. Mia mengerucutkan bibirnya karena sejak tadi ucapannya tidak digubris sama sekali oleh Erik. Hei, kau itu mendengarku atau tidak? Mia sedikit menaikkan intonasi suaranya di hadapan Erik. Brak. Erik menggebrak meja dan menatap tajam ke arah Mia, membuat Mia sedikit ketakutan saat melihat raut penuh kemarahan di wajah Erik. Ini semua salahmu karena sikap kekanakanmu. Aku terjebak bersama denganmu di sini. Apa kau pikir aku senang? Kau terlalu naif Nona. Bukan tanganku yang harus dipotong, tapi tanganmu yang sudah mengganggu ketenangan dan kebebasanku. Karena kau, aku tidak bisa melakukan apapun saat ini. Ucap Erik yang langsung mendorong tubuh Mia ke dinding. Walau Mia adalah sosok gadis pemberani dan tak mudah ditindas, kini Mia hanya menutup matanya karena merasa sangat takut melihat wajah Erik yang terlihat menyeramkan baginya. Tangannya sedikit bergetar, ia merasa sangat takut jika Erik berbuat sesuatu hal yang nekat padanya. Dengan cepat Mia pun berusaha menarik tangannya agar bisa pergi meninggalkan Erik saat ini juga.
Namun karena terlalu syok yang berlebihan membuat Mia hilang kesadaran dan jatuh pingsan di hadapan Erik. Beruntung Erik dengan cepat menangkap tubuh mungilnya. Erik menghela nafasnya secara kasar saat menatap wajah pucat Mia. Menyusahkan saja. Dengan cepat Erik pun membawa Mia ke tempat istirahatnya. Dasar gadis bodoh, dia sangat ceroboh sekali menyakiti dirinya sendiri, gumam Erik saat melihat tangan Mia terluka karena borgolnya. Dengan cepat Erik merogoh sakunya untuk mengambil ponsel dan menghubungi anak buahnya, namun sesuatu terjatuh di samping sepatunya. Kebetulan macam apa ini? Sejak tadi aku mencarinya tapi ternyata kunci ini ada di sakuku sendiri. Dengan cepat Erik pun mengambil kunci borgol miliknya dan mulai membuka borgolnya. Hiks. Mia mulai menangis dalam tidurnya, membuat Erik sedikit kesal karena ia tak ingin jika pengawal lain mendengarnya dan berpikir hal yang lain pada Erik. "Hei Nona, bangunlah, tidak perlu bersandiwara di hadapanku," seru Erik yang langsung memegang tangan Mia untuk membangunkannya. Dia demam. "Apakah tadi aku terlalu kasar padanya?" "Bos, apa Anda di dalam?" ucap salah satu anak buahnya sambil mengetuk ruang istirahat Erik. Dengan cepat Erik pun menutup mulut Mia agar tangisnya tidak sampai didengar oleh para pengawal lain. Namun di luar dugaan Mia langsung memeluknya dengan erat dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Erik. "Ada apa dengan jantungku?"